Monica, Betty, dan Ted. Ini harimu semuanya. Garis-garis ini sangat sederhana, tapi Ted punya sekunan burger. Sudah beruntung. Mungkinkah Monica hanya punya satu burger, jadi dia yang menanganinya. Oh, aku lihatlah. Oke, lihat Betty, kamu mengikuti temannya. Dan aku pikir ini semua perlu mengadopsi cara baru dalam makanan burger. Ya, ini tidak sempurna, tapi cepat Ted meninggalkan kesan baik dan dia akan melakukannya. Menara burger bukanlah satu manisan dari kismis, tapi tidak cukup untuk membangunnya. Kamu harus cepat makannya sebelum hancur. Ups, gagal pada poin. Tapi kedua burgernya tidak terasa lebih buruk. Jadi ini lolos. Wah, ini kombinasinya. Kamu tidak mencampurkan apapun. Mentoran kolak, Ted dan Monica gemetar sangat ketakutan. Mereka tapi mengetahuinya sekali. Apakah kamu bisa melihat? Oke, ini ledakan yang tidak perlu ditakuti. Oke, ini gagal. Ini bisa bersantai dan Ted menikmati kolanya. Ya, dan bentuk permennya juga. Berikutnya adalah Betty. Dan dia punya botol yang jauh lebih besar, yang berarti oke, kamu bisa tahu maksud aku. Oke, apakah kamu lihat ini semuanya? Betty duduk di sana basah kuyup. Tapi dia haus. Botolnya hampir kosong. Ada botol besar di depan Monica. Apakah kamu bisa tidak takut sama sekali? Apakah kamu bisa lihat? Di sini semuanya. Apakah kamu bisa lihat? Apa bisa? Oh, ini baru menara. Oke, kamu bisa lihat semua. Ngomong-ngomong, lebih baik tidak melakukan eksperimen seperti ini di rumah. Orang tua tidak akan menepuk kepala. Nih, lihat semua orang mendapat es krim sesendok. Hanya saja sepertinya ada sesuatu yang campur di sini. Seperti kata pepatah, kapal besar adalah ini semua pelayaran. Oke, kita mulai. Oke, Monica, nikmatlah suguhan manisnya. Oke, apa sendoknya? Ini mustahil, tidak apa-apa. Gimana sopan santunnya? Harus sopan, tapi es krimnya habis dalam sekejap. Oke, Ted sebaliknya beruntung memiliki satu pondok es krim berukut sempurna. Oke, dan satu sendok yang sangat cukup. Hanya saja, hal ini tidak menghentikannya. Oke. Ember base ini krimnya sangat besar, dan sendok dengan seperti ini kamu bisa meninggalkan kenikmatan selama 3 hari. Teman-teman lelah, dan kita kehabisan waktu. Oh, sepertinya aku juga sudah tertidur. Sudah berapa lama? Sehari, ya? Wah, tidak. Ini Betty kedinginan. Mengapa penyelenggara yang serakah? Mereka juga bisa memberi Ted lebih banyak. Oh, tapi milik Betty kosong. Tidak menyangka hal ini akan terjadi, bukan? Monica, jangan merengek. Setidaknya, kamu punya satu batang permen lebih baik dari tidak sama sekali. Oke, Ted, jangan serakah. Oke, Ted, kamu tidak bisa berbagi dengan temanmu? Apa kamu butuh permen untuk tipuan? Oke, baiklah. Oke. Tunjukkan semuanya. Oh, lebih baik lagi. Oke. Tunggu, apa lagi mereka di hari hujan? Apa aku melewatkan lagi dan merisiko basah? Tunggu, apakah ini banyak? Oke, ini hujan terbuat dari semuanya dari permen. Salju terbuat dari es krim. Oh, bisa lihatlah, ini mimpi yang jadi kenyataan. Oke, bisa lihat. Dan di sini semua es krim. Oh, ini mimpi jadi kenyataan. Oke, nah, kalau dilihat dari Ted dan Monica, aku sangat terburu.
Karena hujan curah seperti ini adalah suatu keharusan. Lain kali aku tidak pernah lupa. Anak-anak membawa permen yang pada tempatnya. Sekarang mereka... KitKat, apakah kamu suka permen renyah itu? Oke, inilah permen. Tidak maaf permen. Jadi di mana lebih banyak lagi? Dan sekarang Monica yang sangat beruntung. Ini oke, santai. Ini melakukan di depan teman-temannya. Monica, kamu harus rendah hati. Ted memutuskan untuk segera membalikannya KitKat. Bagus untuk kamu. Apa kendalanya? Jadi gimana? Apa kendalanya? Hah? Oh tidak, ini tidak bisa. Oke, Betty tampaknya hidup dengan moto semakin besar semakin baik. Ini mungkin taktik yang tepat. Dan lihatlah di sini semuanya dalam babak semuanya. Untunglah saja dia punya 3 batang. Oke, sekarang sampai pada bagian yang menyenangkan. Karena Monica punya 100 coklat. Bagaimana dia akan melakukannya? Aku belum pernah melihat sebelumnya. Tapi, sepertinya dia punya rencana. Oh, apa selanjutnya? Oke, selanjutnya adalah kekuatan super. Aku siap makan sup. Oke, ini adalah sup yang sangat penting. Ini untuk pertama, ini kedua, dan ketiga. Setelah permen lezat dari putaran terakhir, saatnya turun ke bumi. Dan lihatlah permen lezat dari putaran terakhir. Oke, kamu bisa lihat. Becky, kamu yang paling berani dan kamu yang mulai semua. Ingatlah bahwa penyanyi meminum telur mentah untuk meningkatkan suara mereka dan ikutilah. Oke. Ini gigi. Jadi tonton, Ted jelas mengambil pelajaran dan ingin dari nasib yang sama. Mari kita lihat bagaimana. Hei, kamu kacau. Siapa yang akan membersihkannya? Siapa sih yang mau? Apa yang kita dapat? Ups. Oke, ini apa ini? Ini apa kocok telur? Inilah ide yang menarik, tapi kelihatannya tidak enak. Ketidaksesuaian antara bentuk dan komposisinya. Oh no! What? Apa sih namanya gempa bumi? Apa ini semuanya? Apakah ini sempat persyaratan bagi mereka yang berhasil menyelesaikan babak belur? Atau ujian untuk Monica? Lebih mirip yang terakhir. Jangan berpikir-pikir untuk mengatakan tidak, terutama karena itu tidak akan berhasil. Semuanya sudah rencanakan. Sebenarnya, ini semua bak mandi dan membersihkan kotoran. Oh, jadi tidak konsisten sama sekali. Oke. Sekarang saya berharap bisa membuang telurnya. Oh, lada. Garis-garis itu takut karena suatu alasan. Dan Ted hampir sangat pingsan sekarang dan jangan mencoba menghiburnya. Laki-laki, jangan menangis. Ya, jangan. Tapi mari kita semua merasa kasihan pada mereka karena ini adalah challenge 100 lapisan. Betty menggigit kecil dan mulutnya terbakar. Monica sudah menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tapi dia langsung menggigit semua paprikanya. Coba kita lihat. Apa yang bisa dilakukan? Oke, dia perlu ambil semuanya air. Ted, bertahanlah. Bahkan jika Grace itu telah lulus ujian semuanya, jadi semua nyaman bagimu untuk mundur. Cobalah kawan, jadilah seorang pria. Jadi Ted adalah seorang yang sangat mengambil resiko. Tapi dia, inilah bijaksana. Dia menyapatkan. Ini semuanya akan diberisi air terlebih dahulu. Itulah semua menyelamatkannya, tapi kasihan. Ini akan makan waktu lama, tapi semua Ted akan pulih dari traumanya.
Permen karet hanyalah satu. Pelit sekali, tapi Ted beruntung dari keduanya. Namun Monica lah yang memecahkan rekor tersebut. Beth adalah seorang yang paling bersemangat untuk membuka bungkus permen karetnya terlebih dahulu, tapi sepertinya dan dia punya sedikit pengalaman dengan permen karet. Tidak apa-apa, dan akan mengajarinya. Dia adalah ahli gelembung raksasa. Dan akan bisa lihat semuanya, teman-teman. Dan kamu akan bisa lihat gelembung. Dan dari semua ini, tidak banyak orang. Ini semuanya lah rusak. Oke, Ted, kamu perlu lebih banyak latihan. Oke, dan Monica memutuskan untuk bersikap santai pada dirinya dan memasukkan seteguk permen karet. Kapan lagi ada kesempatan seperti ini? Janganlah pernah lihat. Lewatkan kesempatan untuk meledakan gelembung terbesar dalam sejarah challenge ini semua. Apakah kamu bisa lihat? Semualah lihat. Apa? Apakah kamu bisa lihat? Ini adalah gelembung besar. Sangat besar, Monica. Kami mendukungmu. Ini jalan besar. Oke, ini akan meledak. Sampai jumpa, teman. Sekarang kembali. Kita akan punya satu babak lagi. Marmelat beruang? Hanya satu. Ngomong-ngomong, ingat kisah 3 beruang? Oke. Ada semangkuk bubur kecil yang lebih besar. Dan Betty, jika Anda ingin tidak mendapatkan rasa yang utuh, setidaknya bersenang-senanglah. Begitulah cara menghadapi kesulitan. Oke, Ted memutuskan untuk mengikutinya dan mencuci makanan dengan menyenangkan. Benar, kita harus menverifikasi tantangan ini, bukan? Tapi kamu lihat. Oke, apakah bisa lihat sebaiknya? Jika Anda... kalau kamu... Oke, Monica, bisa kamu lihat? Memutuskan untuk langsung terjun ke tempat. Bisalah lihat, tapi kamu buru-buru mencari semua orang. Apakah kamu lihat ini semuanya? Tapi kamu harus melakukan ini. Dan apakah bisa lihat? Oke. Dan semuanya lihat, semuanya sangat senang. Jadi apa? Apakah Anda ini senang? Jadi, lihatlah. Mie Cina, lezat, beraroma, ditambahkan dengan saus. Ini bukan awal yang buruk. Keluarkan kartu kamu dan lihat siapa yang mendapat apa. Wah, pemenangnya beruntung di babak pertama adalah Ted. Dia dapat mengambil makanan dengan kedua tangannya. Susie hanya dengan tangan satu, tapi tidak apa-apa, keadaannya lebih buruk. Lucy sebaliknya, harus makan tanpa tangannya. Aku ingin tahu bagaimana dia mengatasinya. Jadi kita lihat Ted. Wah, lihatlah, dia selalu siap menghibur teman-temannya. Jadi, para gadis, semangatlah. Ada apa? Apakah dia berhasil menghibur kamu? Jika tidak, teruslah menonton saat Ted makan. Wah, pemandangannya sangat indah. Tapi kamu bisa mendapatkan dia dalam sirkus. Ih, maksudku ini seperti kandang hewan liar. Belum 1 menit berlalu, mie sudah habis. Benar-benar rakus. Inilah dampak kelaparan terhadap manusia. Jangan bilang kamu belum kenyang. Jangan pandang kaleng Susie dengan iri. Kamu tidak mendapatkan apapun dari sini. Jangan berantem. Ya, sepertinya di channel kami, kalian bisa lihat pertarungan mie yang begitu sengit. Jadi Susie telah mencuci senjata Ted dan meluncurnya sebagai pemenang. Lihatlah. Susie, tapi tunggu. Kamu akan makan waktu lama bagi kamu untuk makan. Saya khawatir kamu tidak punya banyak waktu untuk menunggukannya. Menghabiskan seluruh toples 1 mie sekaligus. Susie, ya lakukan sesuatu. Bagus sekali, ini jauh lebih baik. Rasanya lebih enak untuk kamu dan lebih menyenangkan bagi kami. Yang penting terus berjalan. Tapi Ted, jangan kamu lakukan ini lagi. Ya, dia sepertinya lapar. Anggap saja ini seperti membantu Susie menyingkirkan mie tersebut. Kamu tahu? Seperti teman sejati. Ini cerdas. Wah, ini tidak bagus. Seharusnya dia berhenti tepat waktu. Tapi tidak apa-apa, siapa yang berikutnya dalam antrian? Ya, Lucy, kamu. Lihatlah. Apakah kamu semua ingat bahwa Lucy harus makan tanpa menggunakan tangan? Yang penting, dia tidak melupakan hal itu. Dia menjadi cukup baik dalam hal itu.
dalam lambat. Tapi apa yang membuat terburu-buru? Lucy. Tapi tidak peduli seberapa besar kamu mendorongnya, dia tidak akan makan lebih cepat. Lihatlah. Oh well, waktu tenang setelah makan siang yang lezat bukanlah pilihan yang terburu. Aku ingin tahu apa yang mereka impikan saat ini. Wah, lihatlah. Ini sudah bangun. Mungkin Lucy sudah selesai. Ya, sepertinya dia belum memulainya. Ted jelas tidak senang dengan hal itu. Jadi dia bergegas untuk menyelamatkannya. Ya, ahli dalam makan mie dan dia siap memberi makanan siapapun yang dengan cepat. Lucy, kamu tidak perlu melakukan apapun kecuali buka mulutmu. Ted bahkan tidak melakukan sumpit karena dia lebih cepat menggunakan tangannya. Tapi bisakah Lucy mengunyah seperti itu? Ini adalah pertanyaannya. Ya, sepertinya sedang dalam masalah. Bantulah, Ted, ya jangan. Kamu, ini hasilnya dari kamu nih. Kamu bayar harganya, Ted. Kamu sekarang duduk di sana seperti mata-mata berlumuran mie dan kuah dagingnya. Ini mah sangat jorok. Kamu tidak bisa disalahkan. Wah, rasanya luar biasa. Bahkan aku ngiler. Dan aku bahkan tidak bisa memikirkan teman-teman. Cepat ambil kartumu. Ya, siapa tahu beruntung lagi Tednya. Dia akan makan dengan kedua tangannya. Satu tangan untuk pizza, ini agak kecil. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Sushi sebaliknya. Sebaiknya segera meletakkan tangannya di belakang punggung agar tidak melanggar ketentuan tangan agar secara tidak sengaja. Ted menyeringai lebar. Dia siap terjun medan pertempuran. Dia punya pisau-pisaunya dan membuang adonan. Dipotong. Tengahnya dipotong dan untuk menjadi tetap juicy. Kira-kira apa yang menyukai kerak yang renyah daripada toppingnya? Apa ini? Ini lingkaran untuk sushi. Hadiah hiburan. Menurutku, dia tidak begitu senang dengan hal ini. Ya, kamu sudah menghiburnya dengan berbagi pizza. Tapi, saya rasa ini kamu bisa coba. Ted, ini lebih baik. Tapi dalam pizza ini, janganlah serakah. Jangan makan sendirian. Dan pada kecepatan luar biasa, Ted menghabiskannya. Wah, sekarang giliran Lucy. Wah, tapi kenapa dengan kedua tangannya? Aturannya mengatakan kamu bisa menggunakan satu. Terima kasih telah mengingatkannya, Ted. Tapi jika kamu mengharapkan Lucy gagal dan meminta bantuanmu, dia mempunyai cara jenius. Wah, lihatlah. Dia mengunyah pizzanya tanpa kesusahan. Yang harus dilakukan hanyalah bertepuk tangan seperti ini. Ya, kita harus memujinya. Dan lihatlah, Sushi sebaliknya mempunyai tugas yang lebih berat. Bagaimana dia bisa menyelesaikan ini? Jadi dia coba. Ya, pizzanya berakhir di lantai ini. Apa yang kita lakukan sekarang? Disinilah letak masalah sebenarnya. Baiklah, Sushi, jangan menangis. Jika kamu memiliki teman-teman terpercaya di sekitar kamu, kamu tidak akan pernah mendapat masalah. Lucy, bantulah dia. Tapi bagaimana nih, kamu tidak menyukai kenyataan bahwa pizzanya sudah digigit? Jadi, ayo, contoh dari Ted. Mungkin dia akan mengatakan tidak. Ada apa kali ini? Ya, lihatlah. Kue. Dan mereka besar dan indah. Kamu sangat beruntung. Baiklah, cepat dan sortir kartunya. Saya tidak sabar untuk melihat siapa yang beruntung. Wah, lihatlah. Lucy makan dengan dua tangan. Kamu pantas mendapatkannya. Sushi juga mendapatkannya. Lu cukup baik. Itulah imbalannya karena dia tidak punya pizza lagi. Tapi sebaliknya, Ted mengerahkan seluruh imajinasi untuk memakan kue tanpa tangan. Oke, Lucy, kamu sudah siap. Mari kita coba. Ya, dia mulai dengan buah beri yang lezat berair jika kamu mau. Apa yang kita punya? Strawberry, blueberry, dan blackberry ini bukan hanya hiasan yang indah, tapi juga jajanan yang nyata. Nikmatilah. Berikutnya, kue bolu dengan krim yang malu. Ya, saya yakin kamu tidak akan diperbolehkan makan kue dengan kedua tangan di rumahan. Jadi, bersenang-senanglah. Wah, kelihatannya ini tidak terlalu bagus. Dia terlalu serakah. Jadi, kita semua bisa segera memulai. Wah, kita puji dia. Dan lihat, sekarang Sushi yang mungkin akan mencoba menunjukkan kita memberikan sesuatu yang luar biasa. Wah, lihatlah. Bahkan aku tidak mengharapkan ini. Sushi jelas lulus dari sekolah ninja. Begitulah cara para profesional sejati menangani kuenya. Ted, awas, hati-hati. Lucy, menjauhlah darinya untuk berjaga-jaga. Ayolah, Sushi. Setelah bencana pizza, kamu mengubah taktik dan hasilnya membuahkan hasil. Selamat makan. Selesaikan makananmu dengan cepat dan singkirkan pedang kamu. Atau orang-orang akan merasa tidak nyaman. Ted bahkan melupakan kuenya karena takut. Tapi,
kami mungkin tidak bisa menyelesaikannya tanpa menggunakan tangan. Saya seperti Lucy, memutuskan untuk memulai dengan buah beri. Ya, ini mudah, tapi apa yang dilakukan selanjutnya? Saya tidak sabar untuk melihatnya. Wah, lihat, dan apa harapan saya? Lanjutkan, Ted. Ini baik untuk kamu. Dan lihatlah, dia sangat rakus. Ini seperti anjing. Wah, lihat, sungguh cara yang tidak bisa untuk dilakukan. Padahal apa lagi yang bisa dilakukan dari seorang yang dilarang menyentuh makanan dengan tangannya? Ya, Lucy, dia bahkan melahirkan kamu di sini. Tapi saat Ted mulai mencicipinya, kue itu harus diucapkan selamat tinggal. Ini saat yang tepat untuk berbagi kue dengannya, bukan? Jadi, Susie setidaknya semua orang melupakan pedangmu. Apa yang kita miliki selanjutnya? Kentang goreng. Saya terkadang menginginkan sesuatu seperti ini setelah jajan manis juga. Buka kartu kamu. Pada babak ini, Susie akan memamerkan kelas makan kentang dengan 2 tangan. Dan di sini lihat, Ted harus mengatasinya. Oke. Lucy sebaliknya akan mengalami masa-masa sulit, tapi kamu percaya padanya. Saya harap tidak ada yang kelaparan. Dan tentu saja, bukan Susie, dia memutuskan untuk memberikan pelajaran dengan sopan santun dan mengikat serbet. Sekarang kita bisa mulai. Buka saus barbeque-nya. Lalu, celupkan kentang ke dalamnya. Wah, lihatlah. Apakah baunya enak? Saya yakin rasanya sangat lebih enak. Di sana Susie sudah mencicipinya dan sekarang dia akan menikmati setiap gigitannya. Wah, lihatlah. Hei, cepatlah atau kentangmu akan dingin. Apa yang tidak kamu lakukan untuk persahabatan? Kita bisa melupakan sopan santun untuk sementara waktu. Jika mereka meminta kami untuk mempercepat, kami akan lakukan. Wah, lihatlah, dia sangat cepat memakannya. Bagus sekali, Susie. Kamu ada teman sejati. Kamu sangat-sangat keren. Kami bangga padamu. Wah, sepertinya aku terburu-buru melakukannya. Ayo, Ted, jangan marah. Siapa yang tidak? Maka kamu harus begitu khawatir? Oh, Susie bahkan melempar saus yang tidak akan makan padamu karena takut. Mungkin dia hanya mencoba menenangkan kamu. Baik, itu saja, Ted. Tenang saja. Dan lanjutkan ke kentang. Tapi ingat, kamu hanya punya 1 tangan. Saya ingin tahu bagaimana cara kamu membuka kuahnya. Ya, begitulah caranya. Ini bagus. Sekarang beralih ke kentang. Wah, tapi apa ini? Ini semuanya tipuan. Tapi kenapa harus dikunyah kering kalau sudah diberi kue yang enak? Ya, telan saja. Bagus. Ya, Ted ini sangat pintar. Ini adalah hal yang bagus, tapi ada 1 sisa stik kentang. Cepat makan. Ya, beginilah. Kamu harus melakukannya lagi. Kecuali bukan dari mulut dan langsung dilempar. Ya, aku tidak bisa. Nah, lihatlah. Ini kena mata. Kamu harus lebih banyak latihan. Sekarang, untuk bagian yang lebih menyenangkan, apa solusi Lucy? Tidak mudah membuka saus tanpa tangan. Tapi dia berhasil. Tunggu. Wah, aku tidak percaya. Dia menuangkan sausnya langsung dari meja. Ini mah jorok sekali. Teman-teman, ini sangat jorok. Tapi kamu tidak bisa menyerah. Lucy, kamu ini punya tugas yang paling sulit. Dan kamu menjadi kreatif. Merupakan langkah yang bagus untuk menaburkan kentang ke dalam saus. Rasanya lebih enak, kan? Dan kamu telah memenuhi persyaratan tentangannya. Yang perlu dilakukan hanyalah memakan semuanya. Wah, kelihatannya bagus. Tapi ini rencana yang bagus. Kamu melakukannya dengan baik, Lucy. Nah, masih ada 1 gigitan terakhir yang harus diselesaikan. Ya, tapi ini saja sudah hilang. Tenang. Wah, Lucy ini terketerlaluan. Dan jika kentangnya jatuh ke lantai, apakah Anda juga mengambilnya? Saya rasa Hei semuanya, siap mendapat hadiah yang paling keren? Keren banget, aku sampai harus menyimpannya di brankas kecil ini. Siapa yang bisa menebak apa yang terjadi di sana? Siapapun yang membuat lukisan tercantik di babak pertama akan mendapat iPhone baru. Bukan sembarang iPhone, tapi iPhone emas. Apakah layak memperjuangkan hadiah seperti ini? Tentu saja dong. Ya, lihatlah. iPhone ini sangat keren. Bagus seperti emas seperti ini. Jadi, kita akan lihat garis-garis ini akan setuju. Bahkan mata mereka bersinar sekali. Ini mah kecil. Jadi, ayo kita mulai. Ready, set, go! Oke, kita mulai. Ayo, Lucy. Aku mengerti keinginan kamu. Tapi, aku khawatir kotak hitam itu tidak akan membantumu. Ini mah jiplak. Ya, lihatlah. Jesse terlahir sebagai seniman. Dan dilihat dari warna catnya, kita sedang menunggu sesuatu yang spektakuler. Oh, dan itu terlihat seperti 3D. Ya, tapi ini menyedihkan. Semua orang pandai melukis. Dan saya tidak bisa melakukannya. Tapi apa yang bisa aku mau lakukan?
Hanya ada satu harus yang dilakukan. Jika gambar saya tidak bisa menjadi yang terbaik, biarlah menjadi yang terburuk. Dan untuk melakukan ini, kita harus merusak gambar lainnya. Mari kita celupkan jari kita ke dalam kuas dan pergi ke dalam gambar ini. Jahat sekali ya. Tapi Lucy tidak mudah tertipu. Dia mengharapkan hal serupa, jadi dia bersiap dengan baik untuk pertarungan penuh warna. Awas denganmu, Cindy. Ya, kena kan? Kamu lihat ini, sakit sekali pasti. Respon yang tidak profesional, yang tidak ingin lakukan hanyalah merusak gambarnya. Lucy, kamu harusnya bersabar. Apa yang saya katakan? Sini memperjuangkan apa yang dia perjuangkan. Ya terus-menerus. Kamu nggak bisa menenangkan pertandingan jika kamu sungguh-sungguh melakukannya. Jadi, segeralah melukis. Jadi, lihatlah ini. Seperti dia melakukan sesuatu. Ini hal yang curang. Kilau emas, pasti kamu bisa menggunakannya. Ya, lihatlah, saya tidak terkejut jika tidak ada yang memikirkan hal ini. Ayo Cindy, kita raih kemenangan. Wah, tapi tidak semudah itu kelihatannya. Tabungnya tertutup rapat, tapi tidak mungkin bisa dibuka seperti ini. Ya, aku sudah mengerti. Kamu dengar suatu zaman di mana mereka menggunakan bubuk emas di zaman kuno? Cindy memutuskan untuk memanfaatkan pengalaman nenek moyangnya. iPhone emas untuk Cindy emas. Oke, waktu sudah habis. Saatnya untuk menyelesaikannya dan mempersembahkan karya agung kita kepada penikmatnya. Cindy sayang, kemana semua kilaunya pergi? Tanpanya, iPhone biru kamu tidak akan terlihat seperti aslinya. Maaf, kamu ini dikeluarkan. Jesus jelas mengambil rute yang tidak biasa. Namun seperti kata pepatah, sebelum kamu memulai memecahkan suatu masalah, pastikan kamu melakukannya dengan benar. Kamu mengambil berangkasnya. Kamu mendapatkan berangkas. Tapi ini kosong. Jadi, apa yang kamu inginkan? Apa yang digambar Lucy ini? Awalnya berbentuk kotak hitam dan sekarang? Ya, ini adalah sebuah makarya. Potret iPhone emas full face. Kamu pantas mendapat hadiahnya, Lucy. Ya, aku paham kekiberan kamu. Laki-laki ini mungkin akan melompat ke langit-langit dan perempuan ini akan pingsan karena kegirangannya. Namun, jangan lepaskan iPhone itu dengan tangan kamu. Ya, kamu bisa kehilangan. Ya, benar kan? Dan ini hasilnya. Berangkasnya terkunci. Ada yang tahu kata sandinya? Bagaimana Lucy mendapatkan hadiahnya sekarang? Ini tidak berjalan dengan baik. Bukan itu yang dilakukan teman. Oke, Lucy, maafkan mereka. Mereka tidak bersungguh-sungguh. Mereka ini cuma terbawa suasana. Oke, semuanya siap untuk babak kedua. Kamu tidak akan pernah menebak apa hadiahnya. Drum roll, ada konsol Nintendo baru yang keren menunggu kamu. Ada apa? Kamu senang ini? Ya, lihatlah. Ini keren sekali kan? Aku tahu itu. Seperti yang kalian lihat, semua hadiah hari ini kita tidak hanya cantik tapi sangat berguna. Ada banyak sekali game hebat di konsol ini seperti Zelda. Ngomong-ngomong, kamu harus mencobanya. Ya, lihat. Waktunya habis, kita memulai berbisnis. Kamu menggambar dan saya bermain. Ayo kita mulai. Nah, mari kita mulai semuanya. Wah, para mereka punya inisiatif baru untuk menciptakan mahakarya. Ya, lihatlah ini, si Lucy, dan jangan saling mengintip. Wah, kecepatan sini luar biasa. Tunggu sebentar, ada apa dengan Lucy? Ya, sepertinya pusing. Ya, sepertinya persaingan berkurang satu. Peluang semua orang meningkat. Kecuali semua orang memutuskan untuk menyingkirkan kontestan lain untuk ide yang bagus. Seperti sini merencanakan sesuatu. Tapi JS juga menyadari hal ini. Lalu dia meniupkan kapur ke wajah Cindy. Wah, lihatlah. Akibatnya semua yang sempat digambar Cindy hilang. Dan dia bersin. Tetapi jam terus berdetak, tahu? Saya tidak tahu apakah dia akan menyusul. Lihatlah ini, Lucy sudah bangun dan siap bertarung lagi. Semuanya memanas. Ya, kita lihat. Semuanya sangat fokus. Dan waktu akan habis. Ya, waktunya habis. Saatnya mengakhiri hari dan menyerahkan karya kamu ke tuan rumah ini. Kecuali dia terburu-buru untuk menyelesaikan putarannya. Tapi dia terbawa suasana, girls. Jika aku jadi kamu, aku akan bersembunyi dan memanfaatkan waktu tambahan. Sekarang, kapur di wajah akan membangunkan siapapun. Woi, saatnya memeriksa gambarnya. Mari kita lihat apa yang kamu gambar. Andy siap memberikan keputusan yang sangat adil. Wah, lihatlah. Lucy, aku minta maaf, tapi ini tidak mungkin menang. Berikutnya. Ya, sabar ya. Cindy mencoba membuat ekspresionis. Tapi, ini sih dodol-dodol saja. Ya, aku nggak mengerti. Kali ini dia bisa gambar nggak sih?
Baiklah, ini Jess buat kita bahagia. Wow, Jess ini sesuatu seperti konsol sungguhan. Jadi hadiahnya jatuh ke tangan kamu. Saya tidak berpikir ada orang yang membantah hal ini. Lihatlah. Ya, kamu dipersilakan untuk bermain. Seru bukan? Ya, pergi. Sekali lagi. Ya, tidak seperti ini. Lihatlah. Kita putar-putar terus. Sepertinya seseorang terlalu terbawa suasana. Ya, dan Jess terjatuh. Tapi dia termenyerah. Dia terus bermain. Lihatlah, ya ampun. Jessie ini sudah kecanduan dengan game. Sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Hadiah berikutnya juga tidak akan mengecewakan kamu. Mikrofon emas. Ini semuanya mikrofon yang bagus. Suaranya nyaring. Dan di sini Andy akan menunjukkan kepada kamu apa yang bisa dilakukan dengan harta karun tersebut. Lihatlah betapa kerasnya itu. Itu akan membuat suara siapapun meledak. Siapa yang ingin menjadi bintang? Ya, lihatlah. Bagus sekali, Andy. Sekali lagi. Dan mikrofon cantik ini diberikan kepada orang yang melukis dengan cantik. Ayo kita mulai. Saya pikir di sini kita mulai. Dan Lucy akan mengejutkan kita. Lihat dia menggambar dengan kedua tangannya. Wah, ini kecepatan yang luar biasa. Hei. Kalian, jangan sampai ketinggalan. Lihatlah. Kamu kaget kan? Tapi ingat, kecepatan adalah segalanya. Tapi Andy mengutamakan kualitas. Dan jika kualitas menjadi masalah, kamu selalu dapat merusak gambar teman kamu. Kamu selalu dapat merusak gambar. Dan sepertinya ingin melakukan trik yang sama lagi. Tapi tidak dengan Lucy. Lihatlah. Dia mengambil banyak tutup spidol, menghirup banyak udara di dadanya. Dan lihatlah. Dia siap berperang sampai akhir. Wah. Dia menggunakan pengalih pengertian. Tapi Jess punya gambarnya. Tapi semuanya sudah hilang. Dan lihatlah, Lucy sangat marah dan punya ide. Ya, lihatlah. Aku akan ambil. Dia menggunakan pengalih pengertiannya. Dan lihat. Si Lucy menggambarnya lagi dan robek. Lihatlah. Ini hanyalah kain lahap. Sedih kan, Jess? Lalu, siapa yang salah? Siapa yang memulainya? Oh, siapa? Saat kedua temannya saling berkelompok, Cindy tidak membuang waktu. Lihatlah, mikrofon yang dicatnya tampak seperti asli. Saya pikir semua tahu siapa yang akan menyerangkan babak ini. Tapi tunggu sebentar. Jessie memiliki gerakan yang jenius. Jika kamu tidak bisa menggambar mikrofon, kamu bisa mencoba membuatnya. Potong kertas adalah bahan awal yang bagus. Yang kamu lakukan hanyalah perlu untuk dilukis lagi. Ya, lihat. Lucu kan? Tapi kita kehabisan waktu. Saat untuk mempresentasikan gambarnya kepada juri Andy. Maaf Lucy, tapi gambarmu tidak terlihat seperti mikrofon. Tapi tidak terlihat seperti apapun. Ini sangat kacau. Kamu harusnya malu melihat ini. Oke, berikutnya. Jessie. Wah, kamu punya tiruan mikrofon yang bagus. Ini bahkan terlihat nyata. Ini luar biasa. Jika tidak diinstruksi dengan buruk. Jadi, maafkan aku. Kamu seperti tidak bisa ikut lagi. Wah, lihatlah ini, Cindy. Wah, kamu sangat berbeda. Berhasil menciptakan sebuah mahakarya secara diam-diam. Selamat ya. Dan hadiah yang berharga akan sampai ke Cindy. Wah, dia sangat senang nyanyikan sesuatu. Oh, tidak. Aku lebih suka tidak melakukannya. Jaga telinga kita yang malang. Hidup tidak mempersiapkan kita untuk ini. Seseorang ambil mikrofon darinya. Tidak. Saya pikir Andy sudah menyesal memilih hadiah ini. Ah, tidak.